Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Flores Teva Rifai, yang kedua ada Agus Prasetya, ada yang ketiga ada Wida Nisrina, yang keempat ada Rido Rizky Samuda, yang keempat ada Tias Widya Stuti, saya sendiri. Oke, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengenalan jaringan komputer. Yang pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang sejarah jaringan komputer. Yang pertama adalah sejarah jaringan komputer. Pada tahun 1940-an, sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer yang bertempat di Amerika, yang digagas oleh sebuah proyek pengembang komputer model pertama di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai secara bersama untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong. Maka dibuatlah proses beruntun atau yang disebut dengan batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Kemudian pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan TSS, Time Sharing System. Maka untuk itu, pertama kalinya bentuk jaringan komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan komputer. Dalam proses TSS, mulai terlihat perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. DARPA memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik pada tahun 1969. Pada tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Dan pada tahun itu juga, setelah beberapa pekerjaan dirasa bertambah banyak dan harga perangkat komputer mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap komputer. Dan dalam proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam secara teknologi komputer dan telekomunikasi. Karena proses harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program surat elektronik atau disebut juga dengan email yang dibuat setahun lalu untuk ARPANET. Program tersebut begitu mudah digunakan sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun 1972, ikon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan @ atau pada. Tahun 1973, jaringan komputer mulai dikembangkan meluas keluar Amerika Serikat. Computer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Dua ahli komputer mempresentasikan sebuah gagasan yang besar yang menjadi cikal bakal pemikiran internasional network. Ide tersebut dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Pada tahun 1976 sampai 1979, hari bersejarah ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET, membentuk sebuah jaringan network. Pada tahun 1981, French Telecom menciptakan sesuatu yang baru dengan meluncurnya telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelpon juga berhubungan dengan video link seiring dengan bertambahnya komputer yang membentuk jaringan. Dibutuhkan protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Untuk itu, pada tahun 1982 dibentuk sebuah transmisi protokol
atau disebut juga dengan TCP, atau lebih dikenal dengan IP, Internet Protocol yang kita kenal hingga saat ini. Sementara itu, di Eropa muncul sebuah jaringan serupa yang dikenal dengan EUNET yang meliputi wilayah Belanda, Inggris, dan Swedia. Jaringan EUNET ini menyediakan jasa surat elektronik dan newsgroup Usenet, dan terus berkembang sampai seperti saat ini. Berikutnya ada definisi jaringan komputer. Jaringan komputer mempunyai definisi sekumpulan komputer beserta perangkat-perangkat lainnya sebagai pendukung komputer yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan. Media jaringan komputer bisa tanpa kabel dan bisa melalui kabel. Hal ini memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar informasi. Misalnya, data atau dokumen dapat mencetak melalui printer yang sama di dalam jaringan yang sama. Dapat saling berkomunikasi antara pengguna satu dengan pengguna lain melalui email atau chatting. Untuk mengakses informasi di dalam sebuah jaringan komputer ada dua pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pihak klien dan pihak server. Pihak klien adalah pihak yang menerima, sedangkan pihak server adalah pihak yang mengirimkan layanan. Tujuan dan manfaat jaringan komputer. 1. Sharing resource. Sharing resource bertujuan agar seluruh program, peralatan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. 2. Media komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. 3. Integrasi data. Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh sebab inilah, maka dapat terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. 4. Pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya. Karena setiap pembelian komponen seperti printer, maka tidak perlu memberi printer sejumlah komputer yang ada, tetapi cukup satu buah karena printer itu dapat digunakan secara bersama-sama. Jaringan komputer juga memudahkan pemakai dalam merawat hard disk dan peralatan lainnya, misalnya untuk memberikan perlindungan terhadap serangan virus. Maka pemakai cukup memusatkan perhatian pada hard disk yang ada pada komputer pusat. 5. Keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai, serta teknik perlindungan terhadap hard disk sehingga dapat mendapatkan perlindungan yang efektif. 6. Sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan pemakaian sumber daya secara bersama-sama, akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu, data atau informasi yang diakses selalu terbaru, karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai. Komponen jaringan. Jaringan komputer tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu 1. Komponen hardware, personal komputer, network interface card, kabel dan topologi jaringan. 2. Komponen software, sistem operasi jaringan, network adapter driver, protokol jaringan. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan komputer berdasarkan area atau luas wilayah. Yang pertama ada LAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer untuk area yang tidak begitu luas. Batasan ukuran luas LAN adalah satu gedung. Contoh LAN adalah jaringan yang terdapat di sekolah-sekolah yang menghubungkan komputer milik siswa, komputer milik guru, dan komputer milik bagian administrasi. Yang kedua ada MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam suatu kota. Contoh jaringan ini adalah jaringan antar beberapa sekolah dalam satu kota. Yang ketiga ada WAN. WAN atau Wide Area Network
adalah jaringan komputer dengan cakupan geografis paling luas hingga menjangkau pulau lain, negara lain, benua lain, bahkan luar angkasa. WAN biasanya merupakan kumpulan dari sejumlah LAN dan MAN. Contoh penerapan WAN adalah jaringan yang dimiliki bank berskala nasional. Misalnya, Bank B yang berkantor pusat di Jakarta memiliki kantor cabang di Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Bank B juga membuka cabang di luar negeri, yakni di Singapura, Malaysia, dan Filipina. Lalu ada juga jaringan komputer berdasarkan topologi atau bentuk jaringan. Yang pertama ada topologi bus atau linier. Yang kedua ada topologi ring atau cincin. Yang ketiga topologi star atau bintang. Yang keempat ada tree atau pohon. Yang kelima ada topologi mass atau web. Lalu ada juga jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama, media transmisi kabel atau terikat atau disebut juga wire network. Wire network adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya agar komputer-komputer tersebut dapat saling bertukar data maupun terhubung dengan internet. B. Media transmisi nirkabel atau media transmisi tidak terikat. Berbeda dengan media transmisi kabel, media transmisi nirkabel tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi atau data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik. Oscillator. Di sini akan menjelaskan tentang oscillator, yaitu Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Model OSI layer terdiri dari 7 layer, yaitu physical layer lapisan ke-1. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan transmisi jaringan, sinkronisasi bit, mode serta membangun arsitektur jaringan seperti pengabelan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC yang dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Jadi sama saja ya. Yang kedua, data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koneksi kesalahan fault chart control. Pengalaman hardware atau perangkat keras seperti halnya pada match address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, repeater, brick, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. CEA lawan 02 dapat membagi tingkat menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control max dan lapisan logical link control. Yang ketiga, network layer lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui interworking dengan menggunakan bantuan router atau switch pada layer ketiga. Jadi itu ya teman-teman. Untuk 4, transport layer lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang pada paket
hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima, session layer. Lapisan kelima, session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Seperti contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMP, RTP, dan yang lainnya sebagainya. Oke, yang untuk keenam, presentation layer. Lapisan keenam adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk format data yang akan ditransmisikan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini dapat juga akan terskrip dan deskrip melalui sistem kontrol protokol yang berada pada presentation layer adalah MIA, SSL, TLS, dan lainnya sebagainya. Yang ketujuh, masih di layer lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan menjadi pusat kantor terjadinya suatu interaksi antara pengguna user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan terjadi sebuah kesalahan pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol dengan berada pada aplikasi layer yaitu HTTP, SMTP, FTP, dan lain sebagainya. Di samping gambar berikut adalah urutan dari layer OSI ya, teman-teman. TCP IP atau layer. TCP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol merupakan protokol standar yang mengatur komunikasi data komputer, baik proses download dan upload data internet, serta dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang dengan perangkat keras jaringan. Ataupun TCP menjadi protokol standar yang banyak digunakan dalam pertukaran data dalam jaringan internet global. Yang di samping ini terdiri dari 4 layer, yaitu satu networking access layer, yang kedua internet layer, yang ketiga transport layer, yang keempat application layer. Oke, untuk yang berikutnya masih di CPI per layer. 1. Networking access layer. Layer ini mengatur bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda seperti networking layer pada OSI. Fungsi dari network layer adalah untuk mendefinisikan alamat-alamat IP serta melakukan definisi dan konfirmasi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Yang kedua, internet layer bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat untuk dilakukan sebuah ratusan aktivitas yang dapat dilakukan oleh host pada jaringan internet. Oleh karenanya, layer ini memiliki peran penting dalam komunitas data internet dalam mencakup wilayah yang luas. Oke, elemen yang membantu proses komunikasi data pada layer ini diantaranya yaitu IP atau Internet Protocol, berfungsi untuk menyampaikan paket data ke alamat yang tepat, sedangkan ARP digunakan untuk menentukan alamat hardware dari host komputer yang sama, dan ICMP yaitu berfungsi untuk mengirimkan pesan dalam melaporkan kegagalan pengiriman data. Yang keempat, transport layer adalah cara untuk melakukan pengiriman data host to host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirim pada pengiriman. Fungsi dari transport layer adalah membuat komunikasi antara dua host. Application layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Persamaan OSI layer dan TCP atau IP layer. Satu, keduanya memiliki layer atau lapisan. 2. Sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. 3. Memiliki transport dan network layer yang sama. 4. Asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi paket switching. 5. Dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diintegrasikan. 6. TCP atau IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Perbedaan OSI layer dan TCP atau IP layer. 1. OSI layer memiliki 7 buah layer, dan TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. 5. Perkembangan OSI atau ISO atau OSI terdapat
tersendat, tidak seperti TCP atau IP. 3. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. TCP atau IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. TCP atau IP mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. 6. TCP atau IP lebih sederhana dengan 4 layer. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun kabel nirkabel tanpa kabel. Fungsi topologi jaringan. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Topologi jaringan memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihan topologi ring diantaranya yaitu 1. Biaya instalasi murah. 2. Performa koneksi cukup baik. 3. Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. 4. Implementasi mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring diantaranya yaitu 1. Jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. 2. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data. 3. Jika ada salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan PBNC. Gambar topologi bus. Kelebihan topologi bus diantaranya yaitu 1. Penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. 2. Mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus diantaranya yaitu sering terjadi tabrakan arus data. 2. Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. 3. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. 4. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer processing akan terganggu. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan topologi mesh diantaranya yaitu bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. 3. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengirimannya data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh diantaranya yaitu 1. Kelebihan yang dibutuhkan, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. 2. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. 3. Instalasinya sangat rumit. Topologi star. Topologi star adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star diantaranya yaitu tetap bisa berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. 2. Tingkat keamanan pada
topologi ini cukup baik. 3. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. 4. Lebih fleksibel. Kekurangan topologi STAR diantaranya yaitu 1. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan tutup banyak kabel, sangat tergantung pada terminal pusat. 3. Seluruh komputer dan jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil menggabungkan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree diantaranya yaitu 1. Dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. 2. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree diantaranya yaitu 1. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga bermasalah. 2. Memiliki kinerja jaringan yang lambat. 3. Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. 4. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.